Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di video saya ya, di channel saya ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi atau exchanger ya, yang cryptocurrency seperti itu teman-teman. Jadi untuk investasi di cryptocurrency. Nah, saya merekomendasikan salah satu exchanger ya dari cryptocurrency, yaitu aplikasi Pintu teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin mencoba di dunia trading ya, ataupun cryptocurrency ya, trading atau cryptocurrency ya, seperti itu, karena sama-sama kita ketahui kalau trading itu berkaitan dengan cryptocurrency. Nah, aplikasi Pintu ini sangat cocok untuk kalian sebagai pemula yang mau mencoba menjadi trader atau bermain di aplikasi cryptocurrency atau berinvestasi lah di aplikasi cryptocurrency. Kenapa saya merekomendasikan aplikasi Pintu ini? Pertama, itu terdaftar di Play Store ya. Kedua, itu diawasi oleh Bapepti ya. Jadi, teman-teman banyak yang salah ya. Jadi, untuk masalah cryptocurrency, blockchain atau apapun itu, yang menaunginya itu adalah otoritas dari Bapepti. Jadi, bukan OJK ya, tapi Bapepti dan Kominfo tentunya, karena harus izin dulu ke Kominfo baru diawasi oleh Bapepti seperti itu. Jadi bukan OJK teman-teman. Nah, di aplikasi Pintu ini sangat cocok untuk kalian yang pemula ya. Kenapa? Karena di aplikasi Pintu ini tampilannya sangat mudah. Jadi yang pemula bisa sambil belajar juga. Oke teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan ya bagaimana tampilan dari aplikasi Pintu ini. Sebelumnya kalian bisa download di Play Store ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah tampilan aplikasi Pintunya. Di sini banyak aset-aset cryptocurrency dari mulai Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance ya, dan masih banyak lagi cryptocurrency yang lainnya. Nah, di sini banyak teman-teman ya, kita bisa memilih kita mau berinvestasi di cryptocurrency mana, mau Bitcoin, Ethereum, Binance ya, seperti itu. Banyak sekali teman-teman ya. Nah, di aplikasi Pintu ini juga sangat cocok untuk pemula. Kenapa cocok? Karena tidak membutuhkan tidak membutuhkan modal banyak gitu teman-teman ya. Cukup dengan 11.000 kita sudah bisa membeli sebagian dari cryptocurrency, baik itu Bitcoin, Ethereum atau Binance atau cryptocurrency lainnya, mulai dari 11.000 teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada aset digital marketnya ya, marketnya Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, dan masih banyak lagi. Dan di sini saya akan coba memperlihatkan ya dari Bitcoin ya, BTC, dan di sini tertera transaksi menerima Bitcoin ya. Itu mulai dari 11.000 kita sudah bisa membeli sebagian Bitcoin teman-teman ya. Dan di sini juga ada nabung rutin, fitur nabung rutin, nanti saya akan jelaskan. Nah, di Ethereum juga sama teman-teman ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Di Ethereum juga 11.000 sudah bisa membeli sebagian Ethereum ya. Nah, di sini ada keterangannya juga. Kamu tidak harus membeli satu Ethereum, dapatkan sebagian dari satu Ethereum mulai dari 11.000 teman-teman. Jadi ini sangat worth it sekali, sangat membantu sekali bagi kalian yang pemula yang ingin mencoba di dunia kripto gitu ya. Bayangkan 11.000 sudah bisa membeli sebagian dari Bitcoin atau Ethereum atau cryptocurrency lainnya. Nah, di aplikasi Pintu ini juga ada promo teman-teman ya, promo hadiah atau kado referral ya. Jadi kalau kalian menggunakan atau mendownload aplikasi Pintu menggunakan kode referral, kalian bisa menggunakan kode referral saya yang saya simpan di deskripsi, atau menggunakan kode referral teman-teman semua yang ada di komentar. Dan ini adalah kode referral saya. Silakan kalau kalian mau pakai kode referral saya ya, atau mau pakai kode teman-teman semua yang sudah gabung di aplikasi Pintu, silahkan kalian share kode referralnya di komen komentar, siapa tahu ada yang menggunakannya. Dan di sini syarat ketentuannya juga ada berlaku ya. Saya kasih tahu bahwa syarat ketentuannya yang pengguna baru harus deposit 50.000 minimal, dan si pengundang ya, dan yang diundang itu akan mendapatkan hadiah kado yang nanti bisa dibuka ya. Hadiahnya
berapa ya, sampai 1 juta lah gitu ya, 5.000 sampai 1 juta. Dan nanti kalian bisa masukkan kode referralnya. Dan di sini tentunya sebelum menggunakan aplikasi Pintu ini untuk mendapatkan kode referral untuk bertransaksi, kita juga bisa memverifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman hadiah referralnya ya. Kita harus memverifikasi data diri kita dulu, teman-teman. Caranya seperti ini, teman-teman ya. Dan di sini juga ada fitur nabung rutin dulu, teman-teman. Nabung rutinnya itu bisa dimulai dari 11.000 juga, teman-teman. Itu bisa tiap minggu, tiap bulan kita menginvestasikan 11.000 itu. Saya sarankan yang terendah dulu, 11.000 aja dulu, biar enggak terlalu besar gitu ya. Dan itu, nah di sini teman-teman ya, di sini kita harus verifikasi identitas dulu untuk mendapatkan referral dan bertransaksi tentunya, teman-teman ya. Kita cukup foto dan selfie bersama KTP, SIM atau password. Nah, di sini juga di Pintu ya, kita bisa belajar, teman-teman ya, untuk pemula itu. Contohnya seperti ini di menu jelajah ya. Nah, di menu jelajah ini banyak berita-berita tentang Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Nah, di sini kita juga bisa belajar ya, apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain, apa itu Bitcoin, apa itu Ethereum dan yang lainnya. Nah, di sini juga menu belajar ada ya. Kita bisa belajar di sini untuk pemula. Terus ada juga video-video cara membuat pengingat nabung rutin, cara verifikasi Pintu seperti itu, teman-teman. Jadi, teman-teman ya, saya sangat merekomendasikan aplikasi Pintu ini untuk kalian yang pemula di dunia cryptocurrency karena fiturnya sangat mudah, simple, dan tentunya biaya atau depositnya minimal 11.000 sudah bisa membeli sebagian cryptocurrency, baik itu Bitcoin, Ethereum, Binance, dan yang lainnya, teman-teman. Sesuai sukanya yang mana kalian gitu, suka Bitcoin kah, Ethereum, Binance, atau Dogecoin ya, seperti itu. Karena kenapa ya saya merekomendasikan aplikasi Pintu, selain mudah untuk pemula juga tadi yang seperti saya katakan sudah resmi dan legal ya, teman-teman. Sudah legal, terdaftar di Kominfo dan diawasi oleh Bapepti. Jadi kalau mau investasi atau ya investasi Bitcoin, kita harus yang resmi, legal, teman-teman ya. Jangan yang money game Ponzi, yang seperti dulu Ren-Ren main buat apa gitu kan ya. Kita bisa menggunakan aplikasi Pintu. Gak cuma Pintu sebetulnya, ada toko kripto, ada Indodax dan yang lainnya. Dan Pintu termasuk exchanger ya dari cryptocurrency tersebut. Jadi teman-teman, cryptocurrency itu kan fluktuatif ya, naik turun, dan sekarang saya lihat itu sedang trennya naik ya. Nah, di sini kita bisa membeli saat cryptocurrency-nya turun dan bisa menjual saat cryptocurrency-nya naik gitu ya. Tapi itu kalau di Pintu itu saya sarankan tidak terlalu melihat fluktuatifnya juga gitu ya. Jadi kalian bisa kapan saja membeli dengan minimal 11.000 saja gitu. 11.000 saja dan ada pengingat rutin menabungnya. Jadi kita investasikan uang kita paling kecil 11.000 ya. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan hadiah referral ya 5.000 sampai 1 juta undian ya seperti itu minimal kita deposit 50.000. Nah, nanti kita mendapatkan kesempatan undian atau kado lah istilahnya dari referral. Jadi yang diundang dapat, si pengundang juga dapat. Dan ini jelas bukan money game Ponzi, teman-teman. Karena ini bukan uang dari orang yang kita rekrut gitu ya. Ini berupa undian gitu. Dan undiannya juga 5.000 sampai 1 juta. Kita bisa mendapatkan hadiahnya itu. Bisa 5.000, 10.000, 20.000 sampai 1 juta seperti itu. Ini jelas bukan money game Ponzi dan ini terdaftar dan legal ya di Bapepti, diawasi dan terdaftar di Kominfo juga. Dan kalau bedanya dengan aplikasi money game Ponzi itu ketika kita mengundang teman,
teman kita deposit, nah uang teman kita yang kita hasilkan, dapatkan, dan di sini di aplikasi Pintu atau exchanger lainnya seperti Indodax, toko kripto itu bukan dari uang deposit teman yang kita undang, tapi hadiah referralnya itu berupa undian gitu ya, seperti undian saja, seperti itu teman-teman ya. Dan yang diundang dan pengundang juga mendapatkan kesempatan mendapatkan undian tersebut. Nah, seperti itu saja review aplikasi Pintu untuk kalian trader atau yang mau investasi di cryptocurrency sebagai orang pemula ya. Nanti kedepannya juga saya pasti akan ngasih tahu bagaimana cara deposit, bagaimana cara menarik, dan yang lainnya berkaitan dengan aplikasi Pintu ini teman-teman ya. Jadi silahkan kalian subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru tentang aplikasi Pintu kedepannya teman-teman ya. Jadi saya juga sudah mulai berinvestasi kembali di aplikasi Pintu ini. Dulu saya juga pernah di Indodax ya, tapi menurut saya kalau perbandingannya, kalau untuk pemula itu lebih nyaman di Pintu ketimbang di Indodax gitu. Tapi saya tidak menjelekkan Indodax ya, tapi untuk pemula itu lebih apa ya, lebih simpel Pintu gitu ya. Dari mulai 11.000 kita bisa menabung depositnya seperti itu sampai yang tertinggi. Jadi kan kalau di Pintu itu lebih simpel gitu. Indodax juga bagus teman-teman, toko kripto juga bagus, dan terutama legalitasnya juga ada ya, legal, diawasi oleh Bapepti. Tapi di sini saya lebih memilih Pintu karena lebih apa ya, lebih simpel lah seperti itu ya, dan cocok untuk kalian yang pemula. Saya juga pemula gitu, saya juga tidak terlalu wah di dunia cryptocurrency. Karena apa? Karena di dunia cryptocurrency itu ya jangan terlalu serius lah seperti itu. Kita bisa investasikan dari mulai yang terkecil ya, misal 11.000 sampai nanti tergantung kalian mampunya berapa seperti itu ya. Jadi kalau cryptocurrency itu kan nggak ada wujudnya gitu ya, nggak ada wujudnya, nggak bisa dipegang ya, hanya bisa dilihat, tidak ada wujud dan bentuknya. Dan cryptocurrency itu adalah fluktuatif, bisa naik turun, bisa rugi, bisa untung seperti itu. Jadi saran saya jangan terlalu serius untuk bermain cryptocurrency ya. Jadi aji mumpung saja teman-teman. Kalau harganya murah kita beli saja gitu ya, kalau naik kita bisa jual gitu. Dengan modal paling ringan 11.000 kita bisa mendapatkan sebagian dari cryptocurrency, baik itu Bitcoin, Ethereum, dan Binance atau yang lainnya juga. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.